Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Ini adalah episode pertama dari series Cara Jadi YouTuber 2023. Nah, nanti rencananya ada beberapa episode, saya juga belum tahu. Saya inginnya sih bikinnya banyak ya, panjang, sharing terus hal-hal yang berhubungan dengan cara jadi YouTuber. Nah, sebelum masuk ke videonya, ada baiknya saya kenalan dulu ya, agar teman-teman juga tahu. Nama saya Rido, umur 31 tahun. Nah, backgroundnya sebenarnya saya seorang field engineer di dunia perminyakan ya, migas. Cuman kenapa jadi YouTuber ya karena saya seneng sharing, saya seneng ngobrol. Nah, daripada ngobrol yang tidak bermanfaat, mending saya bikin YouTube, kan saya bisa sharing ke banyak orang. Semoga video saya juga bermanfaat ya. Kemudian di video ini nanti akan full praktek sharing bagaimana cara jadi YouTuber. Nah, gimana cara bikin channel, gimana bikin video yang bagus, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan ya, intinya tentang jadi YouTuber lah. Selain itu juga akan saya temenin akan buat channel baru mulai dari nol. Jadi nanti akan saya share bagaimana cara saya bikin channel dari nol sampai menghasilkan ya. Jadi videonya gimana, cara uploadnya gimana yang benar, judul dan lain-lainnya, optimasinya seperti apa, nanti akan saya share di video-video selanjutnya, full praktek. Jadi semoga ini bisa menjadi motivasi lah buat teman-teman agar yang ingin agar channel YouTube-nya berkembang atau malah mungkin belum bikin, jadi tergerak untuk membuat channel YouTube ya. Nanti dari channel tersebut akan saya review, entah tiap minggu, entah tiap bulan, atau tiap berapa video. Nanti tiap ada perkembangan pasti akan saya review di channel ini, khususnya di konten cara jadi YouTuber tadi ya. Oke, jadi menurut saya untuk menjadi YouTuber itu ada 6 langkah utama ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, 6 aja. Yang pertama adalah persiapan. Jadi di langkah pertama, persiapan, yang pertama harus teman-teman siapkan adalah niat. Nah, teman-teman ini harus luruskan niat ya. Karena teman-teman bikin channel ini niatnya apa dulu? Apakah pertama ingin jadi pekerjaan utama, atau hanya sampingan, atau hanya ingin gaya-gayaan? Ini harus teman-teman luruskan dulu. Nah, yang paling penting kalau bisa niatkan ibadah, agar ikhtiar kita ini juga bernilai ibadah. Yang kedua, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, amin. Yang kedua harus disiapkan teman-teman adalah alat rekam. Nah, jadi saya bagi dua ya. Konten itu ada dua. Jadi ada konten yang pakai muka seperti saya sekarang ini. Yang kedua itu adalah konten tanpa muka ya, seperti channelnya calon sarjana, channel berita, atau channel apapun gitu yang tanpa muka, hanya ada suara dan gambar atau video, itu namanya channel tanpa muka. Jadi kalau teman-teman mau bikin channel yang ada mukanya seperti saya ini, teman-teman pertama harus siapkan alat rekam. Terserah mau kamera, mau HP, bebas, yang penting bisa untuk merekam ya. Dan teman-teman kalau nggak ada budget, nggak ada biaya untuk beli, nah teman-teman ini jangan berpikir. Nah, saya luruskan dulu ya, untuk jadi YouTuber itu nggak harus peralatannya itu mewah, bagus, itu enggak. Seadanya aja. Saya dari awal bikin YouTube juga modal cuma HP, laptop yang saya pakai kerja juga. Yang ketiga, mic murah, ini clip on sekitar 100 ribuan. Apalagi ya, paling gitu aja sih, sama internet ya. Nah, teman-teman juga kalau mau beli atau investasi lah, sebut aja investasi ya, kamera atau HP, bisa searching aja, banyak kok. Ini saya contoh searching ini. Saya searching di Shopee ya. Saya searching di Shopee, itu kamera second atau
HP second juga teman-teman bisa sih sebenarnya, nggak harus baru, yang penting maksimal itu apa ya, hasilnya nggak mahal tapi hasilnya bagus gitu ya. Yang ketiga itu adalah alat edit. Nah, alat edit ini tuh krusial ya. Kalau alat rekam nggak ada, teman-teman bisa bikin konten yang tanpa muka atau tanpa video nggak jadi YouTube dong. Tanpa muka itu kan teman-teman bisa langsung cari video di internet gitu ya. Tapi kalau alat edit itu wajib ya. Nah, alat edit itu bisa komputer atau laptop atau bisa menggunakan HP. Nah, ini teman-teman wajib ada, dan nggak harus mahal juga. Nah, teman-teman bisa searching lah. Kalau nggak bisa beli baru, beli second, banyak kok yang harganya mulai dari 1 jutaan juga udah ada gitu. Jadi teman-teman kalau wah saya 1 juta juga nggak ada mas budgetnya gitu, wah berarti teman-teman harus nabung dulu ya. Jadi pertama niatkan dulu kan, tadi harus ada niatnya juga. Kemudian yang terakhir itu harus ada koneksi internet, wajib. Jadi teman-teman udah bikin video bagus-bagus, kalau nggak ada koneksi internet mau upload lewat mana gitu kan. Nah, koneksi internet ini teman-teman bisa sesuaikan dengan budget teman-teman ya, mau pakai wifi atau mau pakai kuota internet, ini bebas. Nanti saya juga ada rencana sih bikin perbandingannya, jadi wifi sama kuota sebenarnya murah mana gitu kan, terutama untuk teman-teman yang budgetnya masih tipis gitu kan. Nah, langkah yang kedua itu adalah riset konten ya. Wajib riset konten dulu sebelum membuat channel YouTube. Karena apa? Yang pertama, ciri konten yang bagus menurut saya itu ada 2 ya. Yang pertama itu menghibur atau entertaining. Yang kedua informatif, jadi ada informasi yang disampaikan, itu wajib. Kemudian risetnya itu biar gampang dari mana gitu kan. Ya mulai aja dari keseharian, misal hobi teman-teman apa nih? Saya hobinya musik, saya seneng banget main gitar sama nyanyi gitu. Ya udah itu aja jadiin konten gitu kan. Kalau itu kan entertaining ya, menghibur kan, daripada teman-teman cuma main gitar-gitar aja di rumah sama teman-teman gitu kan, lebih bermanfaat dijadiin konten gitu kan. Terus kedua itu bisa dari pekerjaan. Misalkan saya nggak, hobi pasti punya ya teman-temannya, tapi hobi saya itu sepertinya nggak menarik mas gitu. Misalkan hobi saya itu ngitung mobil di jalan, itu hobi gitu. Misalkan itu kan nggak menarik gitu kan. Kemudian pekerjaannya apa? Kalau pekerjaan misalin sorry ya, misal saya cuma OB mas, saya cuma office boy, pekerjaan office boy di rumah sakit gitu kan. Nah, teman-teman gali lah dari situ, apa yang bisa saya jadikan konten gitu kan. Misal OB di rumah sakit, saya jadi OB mas di rumah sakit, saya sering masuk malam gitu kan. Nah, teman-teman kan contoh nih, bisa bikin konten horor di rumah sakit gitu kan. Gak apa-apa, teman-teman cerita aja, bikin konten cerita pengalaman teman-teman di rumah sakit waktu malam ada yang horor atau apa gitu. Nanti teman-teman olah sehingga menjadi konten yang menarik, itu kan bisa. Simple kan, modal HP aja, kamera depan gitu kan, ngoceh aja gitu kan. Banyak kok konten kreator yang Gojek atau polisi atau sopir ambulan, mungkin juga macam-macam lah, tinggal kreatifnya teman-teman aja gitu kan. Kemudian yang terakhir, pastikan konten atau tema teman-teman pilih ini ada marketnya. Nah, ada marketnya, ada yang mau nonton. Percuma teman-teman bikin konten udah capek-capek, buang waktu belajar sana sini, ternyata kontennya itu nggak ada yang nonton karena nggak ada marketnya. Kenapa saya bisa bilang begini? Misal teman-teman ini hobi pen atau jago aplikasi tapi yang udah jadul gitu loh. Apa ya misalnya? Ya misal paling gampang pen lah. Pen atau apa yang udah nggak dipakai ya? Ya pen aja lah ya. Misal teman-teman ini jago gambar tapi pakainya pen.
kemudian teman-teman upload, ya mungkin ada yang nonton, cuma kan 1-2 atau ya susah lah untuk viral atau untuk yang nonton banyak itu. Nah, caranya gimana teman-teman ngeceknya? Kan misalkan, Mas saya hobi, misalkan saya hobi yang tadi lah horor lah ya, cerita horor gitu, coba aja searching. Nah, alatnya itu bisa pakai yang gratisan, bisa pakai yang berbayar ya. Nah, saya contohkan ini ya, saya contohkan ya. Nah, teman-teman bisa pakai keyword tool ini ya. Teman-teman bisa langsung masuk keywordtool.io atau searching di Google aja keyword tool gitu, akan keluar seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masukin tuh kata kuncinya. Nah, kata kunci yang teman-teman mau masukin apa? Nah, misalnya cerita horor gitu kan. Ketika aja cerita horor, kemudian daerahnya mana, Indonesia yang pasti, kemudian bahasanya ya, kalau bisa bahasa Indonesia. Nah, ini tergantung teman-teman ya, mau bikin videonya gimana. Kemudian searching. Nah, ini kan kelihatan tuh. Nah, tuh kelihatan kan. Search volumenya tuh 243. Ini per bulan ya. Kan gede banget, lumayan ya. Nah, ada 1% aja itu udah berapa? Ada 2000-an orang yang nonton gitu kan. Nah, teman-teman bisa di situ, bisa tes di sini. Atau yang kedua, teman-teman bisa pakai nih aplikasi yang berbayar ya, website yang berbayar ya, nama vidIQ. vidIQ ini berbayar, cuman murah banget, nanti saya share juga. Ini bisa teman-teman bisa pakai. Kemudian masuk ke keyword ya. Keyword, ketikan aja cerita horor gitu kan. Nah, tuh. Jadi ini kalau di vidIQ langsung ada hasilnya, angkanya itu. Nah, kita bisa klik yang related keyword itu ya. Nah, kita klik overall. Nah, ini nilainya itu ya. Nilai itu yang hijau 7648 itu adalah kata kuncinya itu bagus nggak buat kita kerjain gitu, mau buat kita bikin. Kalau hijau itu berarti persaingannya rendah, yang nyari banyak. Di atas 60, di atas 70 itu bagus banget. Jadi teman-teman, sorry sebentar ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek di situ tadi, di vidIQ sama keyword tool, atau teman-teman juga bisa searching di kolom search-nya YouTube itu kan. Teman-teman ketikkan aja misalnya cerita horor, kalau dia muncul banyak, itu ya berarti ada pasarnya, ada yang mau nonton, ada yang nyari gitu ya. Langkah yang ketiga itu buat channelnya. Nah, buat channelnya itu gampang banget ya. Langsung saya contohin aja ya. Nah, ini ya teman-teman, langsung masuk aja di searching Google gitu kan, ketik aja Gmail gitu. Nanti akan muncul, diklik itu. Nah, ini teman-teman tinggal klik buat akun, langsung isiin datanya teman-teman nih, diisi aja datanya teman-teman. Nah, misal ini saya coba saya gitu ya. Nah, terus isiin nama emailnya. Tuh, ini ada yang pakai lagi. Nah, ini teman-teman, kalau nggak bisa berarti udah ada yang pakai ya emailnya ya. Ini teman-teman itu aja, cari aja yang kira-kira belum ada. Dan ini gitu aja lah. Nah, saya coba lah. Kemudian masukin passwordnya, Sandi. Nah, Sandi ini juga sekarang agak ribet ya teman-teman, harus gabungan antara huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Nah, kan yang ribet lah, intinya mereka tuh minta yang ribet gitu ya, agar susah ditebak. Nah, saran saya tuh dicatat ya, teman-teman punya catatan ya, di note atau di mana gitu. Ini masukin nomor HP juga. Nah, nanti setelah masuk kita akan dapat SMS ya, teman-teman akan dapat SMS kodenya. Nanti kodenya tinggal dimasukkan aja.
Oke, kemudian isi ini isi aja sesuai suka-suka teman-teman lah. Mau diisi 1, 2, 3 juga nggak apa-apa ini ya. Ini asal aja ini. Nah ini asalnya langsung aja lah saya ikut gitu kan. Ini kalau mau dibaca juga silahkan. Oke, tunggu ya. Nah ini akun Gmail teman-teman udah jadi. Kemudian teman-teman klik yang kanan atas itu, buka aja YouTube untuk bikin channelnya ya. Ini kita masuk ke youtube.com, kemudian sign in, dan ini harusnya otomatis masuk karena teman-teman udah login di Gmail ya. Nah ini udah masuk nih. Caranya bikin channel itu gampang banget, diklik icon itu, kemudian buat channel. Nah ini tinggal teman-teman isi aja namanya, bebas, bisa upload foto juga, cuma nanti aja ya, nanti pas optimasi aja. Kemudian klik buat channel, tunggu sebentar. Udah jadi. Nah gini aja bikin channel YouTube ya, kayak gini itu ya, gampang ya. Nah teman-teman kalau di HP atau di apa ya, di HP atau di komputer, di laptop itu sebenarnya sama aja ya, hanya tampilannya aja yang beda, cuman langkah-langkahnya itu sama persis. Jadi saya nggak bikin yang versi HP, tapi kalau teman-teman bingung nanti kalau saya ada waktu juga insya Allah saya buatkan ya. Nah setelah teman-teman buat channel, langkah selanjutnya itu langkah keempat adalah buat konten ya, buat video dan di-upload. Nah teman-teman buat videonya itu kan tadi ada 2 tipe ya, ada yang pakai muka, yang satu yang tidak pakai muka. Ini bebas terserah teman-teman. Nah yang perlu diperhatikan itu apa saat buat video, yaitu software atau aplikasi. Jadi untuk ngedit ini kan selain butuh laptop atau HP kan kita butuh aplikasinya ya, softwarenya ya. Teman-teman terserah mau pakai apapun, ada Adobe Premiere Pro, ada Filmora kalau yang di komputer ya. Kalau di HP ya ada KineMaster atau yang lain, saya kurang tahu kalau di HP ya. Yang saya dulu pernah pakai itu KineMaster. Kemudian setelah teman-teman bikin videonya ini udah jadi, teman-teman upload kan. Nah setelah diupload itu juga nguploadnya nggak ngasal, harus dioptimasi ya. Jadi optimasinya apa aja itu masuk di langkah kelima. Nah di langkah kelima itu kita akan bahas optimasi. Optimasinya optimasi apa aja, ada 3 ya, optimasi channel, optimasi video, sama optimasi SEO. Optimasi channel itu nanti akan ada hubungannya sama foto channel teman-teman, banner, watermark, sama deskripsi channel, sama tagging ya. Detailnya akan saya bahas di video selanjutnya karena akan jadi panjang banget kalau dibahas di sini semua. Kemudian yang kedua itu optimasi video. Nah optimasi video ini apa aja ya, ada resolusi itu kualitas videonya, kemudian ada kualitas audionya. Jadi audio bagus itu nggak harus pakai mic yang mahal ya. Saya juga udah bikin channel sampai bikin video cara ini ya, cara buat suara jadi bagus tanpa mic yang mahal. Nanti teman-teman bisa cari di playlist saya yang tentang editing video sama foto ya, di situ ada videonya. Kemudian yang terakhir yaitu optimasi SEO. Nah optimasi SEO itu apa sih? Search Engine Optimization. Teman-teman mungkin pernah dengar lah. Ada SEO blog, ada SEO Google ya kan, ada SEO apa mungkin TikTok, ada SEO Instagram gitu kan. Nah ini di YouTube juga ada SEO-nya. Jadi kalau channel-channel besar yang subscribernya udah 100.000 ke atas, mungkin dia udah nggak make ya, nggak penting lagi. Tapi
banyak juga yang udah 1 juta ke atas juga masih SEO, karena ini akan mengoptimasi, akan lebih mudah untuk dicari di search engine. Jadi teman-teman kalau masuk YouTube itu kan ada kan, teman-teman suka nyari itu kan apa. Nah, ketika nyari itu gimana biar kita tampilnya itu di atas gitu loh, nggak di bawah banget gitu. Jadi misalkan ada di 5 paling atas atau 10 paling atas, itu kan akan lebih mungkin ditonton orang gitu kan. Nah, teman-teman kalau udah 5 langkah tadi, yang terakhir itu adalah monetisasi. Yang keenam langkahnya yaitu monetisasi YouTube. Kita sebut aja monet ya karena ribet. Saya suka belibet ngomong monetisasi ini. Jadi syaratnya itu ada 4, ada 5 bahkan yang update terbaru di 2023 ini. Yang pertama itu 1000 subscriber, yang kedua itu 4000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Jadi setahun itu teman-teman harus penuhi 4000 jam tayang. Kemudian yang ketiga itu verifikasi 2 langkah. Yang keempat itu nggak boleh ada pelanggaran di YouTube, aturannya YouTube ini nggak boleh. Kemudian yang terakhir yang terbaru itu teman-teman bisa dari 4000 jam tayang ini ada dikasih opsi sama YouTube. Jadi opsinya yaitu 10 juta tayangan short selama 90 hari terakhir. Jadi 3 bulan ini kalau teman-teman shortnya tayangnya bisa 10 juta, jadi bisa lebih cepat ya, jadi bisa langsung monet tuh. Tapi nanti tetap direview ya. Jadi setelah teman-teman syaratnya terpenuhi ini nanti bisa mengajukan untuk review. Nanti reviewnya sekitar 1 sampai 1 bulan, maksimal 1 bulan kalau nggak salah. Ada yang 2 bulan juga, tapi biasanya sih nggak sampai 1 minggu ya. Nanti di review, kalau dirasa YouTube merasa teman-teman yang channelnya cocok atau berhak untuk kerjasama ya pasti lolos insya Allah ya. Nah itu teman-teman, jadi tadi itu adalah 6 langkah gimana teman-teman kalau mau jadi YouTuber di tahun 2023 ini. Tapi ada yang terakhir lah, ini tambahan aja ya. Jadi kalau bisa teman-teman itu ngerjain YouTube atau buat channel atau buat video itu pakai cinta. Pakai cinta. Yalah, jadi teman-teman itu kalau bisa cintai kegiatannya. Jadi tujuan teman-teman apa ini bikin YouTube gitu kan. Oh, kalau saya pribadi nih, saya pengen jadi YouTuber itu karena pengen bisa kerja deket sama keluarga gitu kan. Jadi selama ini saya kerjanya kan tahu sendiri lah orang perminyakan itu seperti apa ya. Jadi saya pengen suatu saat nanti saya bisa kerja dari rumah, bisa deket sama keluarga, bisa quality time gitu kan. Itu tujuan saya. Nah, selain itu saya juga seneng ngomong, seneng sharing, seneng belajar hal baru. Makanya saya bikin channel tentang tutorial gitu kan. Jadi kalau saya pribadi gitu. Jadi teman-teman harus cari dulu nih motivasinya apa, tujuannya apa, agar teman-teman bisa mencintai perjalanannya lah, perjalanan menjadi YouTuber ini. Perjalanan jadi YouTuber itu kan cari konten, belajar cara edit dan macam-macam. Ini kan nggak mudah bagi sebagian orang ya. Jadi kalau teman-teman melakukan kegiatannya ini seneng, cinta gitu kan, jadi nggak kerasa gitu loh. Jadi rela. Misalkan teman-teman, aduh aku nggak punya waktu mas, kayak gitu. Nah kalau teman-teman cinta pasti meluangkan lah. Ini bukannya curhat ya, saya pribadi jujur, saya itu hampir tiap hari di waktu libur saya itu bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi untuk bikin konten gitu kan. Kenapa nggak pagi-pagi aja? Karena udah punya anak, ada istri gitu. Jadi kalau pagi sampai sore sampai malam itu nggak maksimal. Jadi waktu maksimal saya bisa fokus gitu ya dini hari itu. Jadi pasti ada pengorbanan lah. Jadi saya tahu teman-teman pasti bisa, teman-teman punya motivasi untuk itu. Jadi jangan sampai menyerah. Dan teman-teman kalau cinta itu ibaratkan teman-teman waktu sekolah atau mungkin sekarang masih sekolah gitu kan, senang sama gebetan gitu kan, pasti kan merelakan apapun gitu kan. Jadi dan yang pasti itu hasil nomor 2 kan. Teman-teman kalau udah suka itu kan udah kejar aja dulu, sikat dulu kan. Hasil belakangan mau ditolak mau apapun
nomor 2 lah, yang penting usaha dulu. Nah, jadi YouTuber juga seperti itu ya. Hasil nomor 2, yang penting proses, nikmati proses. Jadi teman-teman happy, capek tapi happy gitu. Jadi oke teman-teman, videonya kayaknya udah panjang banget. Saya cukupkan. Jangan lupa like dan subscribe kalau bermanfaat. Di-share juga ke teman-teman agar lebih banyak orang yang tahu. Kita lanjut di video berikutnya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyes in the sky, gazing far into the night.